yang hadir, ya, yang saya nggak sempat minta maaf tidak menyapanya. Silakan, Dr. Iqbal. Baik, terima kasih Bang Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan di saat ini kita semua masih segar ya, walaupun di Indonesia saat ini sudah jam 9 lewat 18. Kalau kami di Qatar, Bang Bahari masih jam 5, jadi masih segar-segarnya. Saya kira poin-poin yang disampaikan oleh para pembicara dan penanggap tadi itu sudah lebih dari cukup ya. Jadi saya mungkin hanya akan memberikan sedikit tanggapan saja terkait sebuah masalah yang menurut saya ini sangat krusial. Yang pertama, menurut saya kita harus memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Dignas. Karena tim yang ada di Dignas ini berani untuk mengungkapkan sesuatu hal yang sebenarnya itu sudah jarang dilakukan di negeri. Jadi kita harus memberikan apresiasi yang luar biasa kepada tim Dignas yang dengan berani melakukan investigasi selama 8 bulan untuk kemudian melakukan pembatalan atas keputusan yang mereka buat sendiri. Ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Jadi tidak banyak institusi yang berani melakukan hal yang seperti ini. Jadi mereka yang membuat keputusan, tetapi at the end mereka melakukan investigasi dan kemudian membatalkan. Ini merupakan hal yang luar biasa. Ini juga sekaligus dapat menjadi sebuah shock terapi bagi kita dan bagi semua masyarakat Indonesia untuk tidak gampang melakukan satu hal yang berdeviasi dari hal yang sebenarnya terjadi. Saya sendiri melihat bahwa salah satu hal yang membuat gelar profesor itu menjadi sangat seksi itu adalah karena kita, sebagaimana tadi disampaikan oleh Dr. Munawar dan Dr. Sofwan, bahwa gelar profesi ini itu terlalu overvalue. Terlalu overvalue di mata masyarakat. Akibatnya apa? Banyak masyarakat yang berlomba-lomba untuk mendapatkan gelar. Bahkan kita tahu baru-baru ini ada beberapa orang yang bahkan sebenarnya pernah dihukum sebagai koruptor, itu sekarang mendapat gelar profesor lagi. Jadi mereka memburu gelar profesor ini di berbagai universitas yang memang diberikan kesempatan untuk memberikan gelar adjunct profesor atau honorary profesor. Nah, saya melihat kita ini terlalu overvalue terhadap nilai profesor ini. Saya boleh share screen, Bang. Saya ingin memperlihatkan sedikit bahwa kita sendiri di Indonesia memang terlalu overvalue terhadap gelar profesor ini. Ini adalah sebuah gambaran, ini adalah sebuah skema yang saya ambil dari Leeds University. Kalau kita lihat di Amerika, semua orang yang menjadi staf pengajar itu diberi gelar profesor. Jadi ada siapapun yang masuk sebagai staf pengajar itu sudah menjadi profesor di sana. Asisten profesor, associate profesor, dan full profesor. Ini berbeda dengan sistem yang ada di UK. Kalau di UK, dosen awal itu disebut sebagai lecturer. Kalau kita ya sebagai dosen. Kalau kemudian mereka meningkat, itu menjadi senior lecturer. Kemudian menjadi reader. Dan terakhir itu menjadi profesor. Ini berlaku di United Kingdom dan juga di Australia. Sementara di Amerika Serikat, siapapun yang mengajar, yang berada pada bidang pendidikan, itu langsung diberikan posisi sebagai asisten profesor. Kalau di Indonesia ini masih setara dengan 3B, asisten ahli. Jadi asisten ahli saja itu di Amerika Serikat sudah bisa disebut sebagai profesor. Kemudian kalau menjadi lektor kepala, dia menjadi associate profesor, dan kemudian terus menjadi guru besar, baru disebut sebagai full profesor. Namun hal yang perlu kita ketahui bahwa posisi dari gelar ini di Amerika itu hanya merupakan sebuah posisi dan bukan gelar jabatan. Jadi saya punya beberapa teman
yang saat ini menjadi associate professor di Kanada dan di Amerika Serikat, saat mereka pertama kali melamar sebuah posisi yang ada itu memang disebutkan sebagai associate professor, dan itu ada kriterianya. Dan mereka dituntut, sebagaimana tadi disampaikan oleh Prof. Tipi, bahwa mereka itu harus bisa merekrut sejumlah dana tertentu agar supaya mereka bisa mempertahankan posisi tersebut. Jadi ada sejumlah nilai grant tertentu yang harus mereka dapat agar mereka bisa tetap didudukkan di dalam posisi sebagai associate professor atau asisten profesor. Kalau mereka tidak mendapat jumlah itu, mereka dikeluarkan. Nah, yang menjadi masalah sekarang adalah banyak orang yang pernah mendapat posisi seperti ini di luar negeri, itu kemudian memanfaatkan perbedaan negara dan kemudian masuk di Indonesia dan kemudian ingin mengapply sebagai profesor penuh. Jadi karena mereka sudah terbiasa di luar negeri dipanggil sebagai profesor, walaupun sebenarnya merupakan posisi. Nah, saat mereka masuk ke Indonesia, mereka benar-benar ingin menjadi profesor. Walaupun sebenarnya struktur dan hierarkinya itu sangat berbeda. Dan saya kira hal-hal seperti ini jamak terjadi pada berbagai bidang-bidang yang ada. Kita tahu juga bahwa bidang pendidikan spesialis juga begitu kan, Bang Bahar. Jadi sangat banyak dokter-dokter spesialis yang dari luar yang mau masuk ke Indonesia, kemudian ingin mendapat pengakuan sebagai spesialis penuh. Padahal kurikulum yang mereka jalani di luar dengan di Indonesia itu completely different. Nah, ini sebenarnya kondisi. Jadi kita jangan terlalu overvalue terhadap kata atau gelar profesor itu. Tadi saya sudah perlihatkan bahwa di Amerika semua yang mengajar itu namanya profesor. Nah, sekarang kenapa banyak orang yang berusaha untuk melakukan hal-hal yang tidak tepat agar supaya mendapat gelar profesor ini? Yang pertama itu adalah impersonation atau pencitraan diri. Mereka ingin mencitrakan diri sebagai seorang yang memiliki tingkat pengetahuan yang mumpuni. Kemudian keuntungan finansial, kemudian prestise dan penghargaan. Nah, saya sendiri melihat, walaupun di satu sisi kita perlu mengapresiasi Dignas terkait komitmen mereka untuk membuka kasus ini dan menemukan adanya fraud setelah melaksanakan penelitian atau audit selama berbulan-bulan, namun barangkali ada satu hal yang harus kita sampaikan juga kepada teman-teman di Dignas, bahwa hendaknya jangan rigiditas ini itu hanya diarahkan pada gelar guru jabatan yang sifatnya reguler. Karena di daun-daun di sana banyak sekali gelar-gelar profesor yang diberikan oleh universitas kepada tokoh-tokoh yang sebenarnya bukan berasal dari tokoh pendidik. Dan bahkan mereka memiliki reputasi yang sebenarnya tidak terlalu bagus. Nah, tadi saya sudah sebutkan, ada guru besar yang diberikan di Makassar kepada seorang koruptor yang pernah dipenjara selama beberapa tahun. Sekarang mereka menjadi guru besar. Kemudian kita tahu, banyak tokoh-tokoh politik yang dengan mudah mendapatkan gelar guru besar. Ini sebenarnya merupakan dilema. Jadi di satu sisi, Dignas itu sangat ketat di dalam proses-proses guru besar ini, tetapi di sisi lain ada lubang-lubang yang memungkinkan gelar guru besar ini dengan mudah diobral. Nah, semestinya kalau menurut saya ada aturan yang sangat ketat, ada aturan yang sangat terpijit dari Dignas untuk menentukan siapa yang berhak mendapat gelar-gelar profesor ini, baik lewat dikti maupun lewat universitas. Karena kita tahu bahwa memang ada lubang-lubang yang memudahkan orang mendapatkan gelar ini. Misalnya ajang profesor, misalnya. Ajang profesor itu diberikan oleh sebuah universitas terhadap seorang sarjana dari luar negeri yang dianggap memiliki kemampuan dan kapabilitas dan bisa menyumbang untuk universitas tersebut. Akibatnya apa? Universitas bisa menggunakan ini untuk meminta atau menganugerahi gelar profesor kepada siapa saja yang dia anggap sesuai dengan kriteria yang ada. Nah, saya kira ini perlu ada kriteria yang lebih universal. Jadi kalau kita menggunakan gelar profesor itu, jangan ajang profesor itu diberikan wewenang kepada universitas untuk menentukan, sementara gelar jabatan yang reguler itu ditentukan oleh dikti. Mestinya memang ada pengaturan
gelar guru besar yang sangat rigid dan serius yang dilakukan oleh Diknas. Terlepas apakah itu adalah guru besar yang sifatnya guru besar tetap, atau guru besar full guru besar, atau ajang profesor, atau misalnya honorary profesor, itu mesti ada aturan yang sangat ketat dan itu berlaku standar dan universal di Indonesia. Saya kira sementara dari saya, Bang Bahar, cukup karena posisi kita adalah sebagai penyangga. Terima kasih, saya kembali ke Bapak.